Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam acara kali ini dalam kondisi sehat tanpa kurang apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai sekarang ini. Izinkanlah kami sebagai kelompok 2 untuk mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menentukan informasi penting dalam karya ilmiah yang dalam rangka penugasan Seminar Bahasa Indonesia. Dan nama anggota kami yaitu yang pertama Fitria Zintiasari, yang kedua Hizkia Sainsa Sadzuli Samsudin, yang ketiga Amelia Herlina, yang keempat Ngesti Putri Priyanti, yang kelima Salma Anazia, dan yang keenam Zakia Alda Fuadia. Untuk poin-poin yang dibahas dalam informasi penting dalam karya ilmiah itu ada 8. Yang pertama ialah judul artikel, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan penelitian, dan yang keenam pembahasan, yang ketujuh simpulan dan saran, dan yang terakhir ya daftar pustaka. Jadi setiap konten sini atau setiap judul ini memiliki informasi penting dalam strukturnya. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa dibahas oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah menentukan nilai informasi penting dalam judul artikel. Judul artikel dari yang kami bahas yaitu identifikasi kromosom homolog melalui deteksi nukleus organizer regions dengan pewarnaan AGNO3 pada tanaman bawang merah. Dari judul ini dapat diketahui nilai informasi penting yaitu yang pertama masalah yang diteliti, yaitu identifikasi kromosom pada tanaman bawang merah melalui deteksi nukleus. Yang kedua, ruang lingkup penelitian, yaitu pada bidang pertanian dan lingkungan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengidentifikasi kromosom homolog tanaman bawang merah dengan pengecatan perak untuk membantu pembuatan kariotip kromosom secara parsial. Kemudian yang keempat yaitu subjek penelitian, yaitu lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, dan metode penelitian yaitu deskripsi komparatif. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak dari artikel identifikasi kromosom homolog melalui deteksi nukleus organizer regions dengan pewarnaan AGNO3 pada tanaman bawang merah dapat diketahui yaitu abstrak ini berisi tentang tujuan untuk membuat kariotip dan mengidentifikasi kromosom homolog secara presisi menggunakan suatu penanda, khususnya deteksi nukleus dan nukleus organizing regions atau NORS dengan pewarnaan AGNO3 pada tanaman bawang merah yang jarang dilakukan di Indonesia. Oke, next. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Pak Ngesti. Oke, selanjutnya ada pendahuluan. Yang pertama, latar masalah. Masih minimnya penggunaan suatu penanda untuk kariotip tanaman di Indonesia dan deteksi NORS dengan pewarnaan perak. Hal ini penting dilakukan guna menunjang keberhasilan kariotip tanaman secara presisi, sebab pengecatan perak merupakan salah satu metode sitogenetika yang digunakan untuk menentukan jumlah, ukuran, dan distribusi NORS pada fase metafase dan interfase. Selanjutnya ada perumusan masalah, yaitu pembuatan kariotip merupakan suatu proses penyusunan pasangan kromosom dari suatu organisme menggunakan metode pengecatan yang baku dan bertujuan untuk mengungkap karakteristik struktur kromosom. Salah satu tahap penting dari pembuatan kariotip adalah penentuan kromosom homolog secara tepat.
Dan salah satu metode yang digunakannya adalah NORS. Next. Kemudian untuk tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang metode identifikasi kromosom dan menciptakan inspirasi kepada peneliti-peneliti di bidang bioteknologi. Selanjutnya ada juga dari penulisan karya ilmiah ini, yaitu kita dapat mengetahui kromosom suatu tanaman dengan lebih mudah. Next. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, treatment atau perlakuan, terhadap variabel dependen hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain dalam artian selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering juga penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Pada ditekan oleh penulis mendapatkan beberapa hasil di antaranya pengecekan NORS pada kromosom metafase dengan interfase bawang merah yang menunjukkan bahwa satu pasang kromosom memiliki satu lokus NORS. Bawang merah memiliki dua satelit NORS aktif yang terletak pada bagian sentrik nomor 6. Posisi NORS pada kromosom dapat tervisualisasi dengan menggunakan pengobatan spesifik menggunakan perak dan jumlah lokus. Jumlah lokus NORS pada tanaman berbeda-beda tergantung spesies dan habitat. Kemudian pembahasan. Dalam penelitian ini diantaranya hasil pengecatan NORS pada kromosom metafase dan interfase bawang merah, deteksi NORS menggunakan perak NORS sebagai penanda untuk mengidentifikasi kromosom homolog. Perbedaan kromosom homolog bawang merah sentromer sebagai dasar bagi penentu bentuk kromosom dan salah satu faktor yang menentukan dalam karyotipe. Hasil karyogram pasang kromosom homolog bawang merah serta deteksi NORS dan hasil analisis citra kromosom menggunakan CHIAS 4. Next. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran yang didapatkan dalam jurnal identifikasi kromosom homolog melalui deteksi nukleus organizer regions, yaitu sebagai penanda untuk identifikasi kromosom homolog bawang merah secara presisi, dan NORS terletak pada lan pendek dari tipe kromosom subtelensentrik nomor 6 dengan jumlah satu lokus. Dan formula karyotipe kromosom bawang merah adalah 2N sama dengan 5M ditambah 2SM ditambah 1 ST. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Dari sejumlah sumber referensi dari berbagai bahan bacaan untuk menunjang penulisan artikel ilmiah. Penulisannya meliputi nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota terbit, nama penerbit. Jadi rentang waktu, jurnal yang diambil memiliki rentang waktu mulai dari tahun 1964 sampai 2019. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada salahnya, mungkin itu datangnya dari kami sendiri, dan apabila ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.